Shalom teman-teman, kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Saya bacakan beberapa ayat di bagian firman Tuhan ini, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 6 ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai terang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias ini untuk ketiga kalinya ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di dalam bagian ini kita lihat bahwa ada beberapa murid yang ditulis di situ. Selain Simon Petrus, ada Thomas, dan juga ada Nathanael dan anak-anak Zebedeus dan dua murid yang lainnya. Jadi mereka pergi menangkap ikan, tapi sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi tidak ada seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Tetapi ketika Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Ketika mereka mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka mereka memperoleh ikan yang cukup banyak, yang di dalam ayat 11 di situ dikatakan ada 153 ekor banyaknya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa ketika Tuhan datang kepada murid-murid dan menampakkan diri kepada mereka, lalu memberkati hidup mereka. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara kita, memberkati kita. Sekalipun mungkin saat ini kita sedang mengalami kesusahan, kita mengalami kekurangan, kita mengalami penderitaan, tapi kita percaya bahwa janji Tuhan pasti akan terjadi. Tuhan memberkati kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Dan kita lihat bahwa Yesus juga menyediakan makanan roti dan ikan yang sedang dipersiapkan di api arang yang di atasnya ada ikan dan roti ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan menyediakan makanan bagi murid-murid. Lalu disuruh mereka membawa beberapa ikan baru yang mereka tangkap itu. Jadi ada 153 ekor ikan. Jadi kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka di dalam ayat 12 dan 13, demikian katanya, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu
bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Jadi Tuhan memberkati murid-murid yang pergi menangkap ikan, sekalipun mereka tadinya tidak menangkap seekor ikan pun, tetapi karena mereka mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan, tebarkanlah jalamu di perahu sebelah kanan, maka mereka memperoleh 153 ekor ikan. Demikian juga saudara-saudara di dalam hidup kita, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa Tuhan terus menampakkan diri kepada murid-murid, sehingga mereka boleh memiliki iman yang bertumbuh di dalam mereka mengenal Engkau. Demikian juga kami percaya Tuhan akan memelihara hidup kami, sekalipun kami mengalami kesusahan dalam hidup saat ini, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.